Kenalkan, nama saya Ajeng Ana Supartina. Saya berada di Yuk Geologi Bandung. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu mata kuliah ilmu kealaman dasar. Untuk lebih lanjut dan mari kita ke dalam. Saya akan menjelaskan sumber daya energi. Di sini ada minyak dan gas bumi. Kehidupan mikroorganisme puluhan juta tahun lalu ternyata membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Organisme yang mati dan terkubur bersama batuan sedimen yang kemudian mengalami perubahan fisik dan kimia menjadi minyak dan gas bumi. Manusia sangat bergantung kepada minyak dan gas bumi dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya konsumsi minyak dan gas bumi, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan belum optimal. Selanjutnya, sejarah minyak dan gas bumi. Abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya telah mengirim minyak bumi ke Kaisar Cina yang digunakan sebagai obat. Tahun 1292, Marco Polo pernah mengambil contoh minyak dari Aceh. Contoh 1596 diketahui orang Aceh telah menggunakan minyak sebagai bahan bakar. Lalu, tanggal 15 Juni 1885, A.J. Gilbert, seorang Belanda, menemukan daerah prospek minyak di Telaga Said, Pangkalan Belanda, Sumatera Utara. Selanjutnya, tahun 1889 dibangun kilang minyak pertama di Wonokromo. Tahun 1969 dibangun kilang minyak di Dumai. Tahun 1977 Indonesia mulai mengekspor LNG. Tahun 1985 menginjeksikan uap ke dalam lapangan minyak duri. Dan terakhir, tahun 2001 untuk pertama kalinya Indonesia mengekspor langsung gas lewat pipa dari Natuna ke Singapura. Selanjutnya, mari lihat apa yang disebut dengan hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa kimia yang utamanya disusun oleh hidrogen atau H dan karbon atau C. Sebagai besar berupa minyak dan gas bumi, jenis lainnya adalah padatan hidrokarbon yang setelah melalui proses teknik kimia dan industri seperti penyulingan dan pemurnian menghasilkan berbagai bahan bakar, pelumas dan bahan petrokimia. Di sini ada gambar minyak mentah hasil penambahan secara tradisional pada sumur minyak tua peninggalan Belanda di daerah Kawengan, Bojonegoro, Jawa Tengah. Dan ini macam-macam minyak bumi. Oke, baik, selanjutnya pemisahan minyak dan gas. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah unsur karbon C1 hingga C50. Pengelolaan minyak bumi dilakukan melalui destilasi bertingkat, di mana minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok dengan didih yang berbeda. Hal tersebut dilakukan karena titik didih hidrokarbon meningkat seiring dengan bertambahnya atom karbon atau C dan molekulnya. Mula-mula minyak mentah dipanaskan pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, kemudian minyak mentah dialirkan ke tabung fraksionasi atau destilasi. Selanjutnya bisa dilihat gambar pemisahan minyak bumi. Proses destilasi primer meliputi gas bakar, propana atau butana, yang gasolin, kerosin, diesel, lilin atau pelumas, minyak berat, residu. Selanjutnya pengolahan gas. Di sini gas alam, pemurnian gas, proses pembuatan gas sintesis, parsial oksida plus O2, sistem reforming plus H2O, dan CO2 reforming plus CO2. Selanjutnya, bagaimana minyak dan gas bumi terbentuk?
Teori proses pembentukan minyak yang terkenal hingga saat ini yaitu teori anorganik atau jarang dipakai, dan teori organik selalu dipakai. Teori organik mengatakan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari ganggang, bakteri, plankton, dan tumbuhan lunak keras yang mati dan terendapkan bersama unsur-unsur pembentukan batuan menjadi batuan induk dan tertimbun sehingga mengalami proses pematangan menjadi minyak dan gas bumi. Di sini ada batu pasir serpihan. Selanjutnya, syarat terbentuk minyak dan gas bumi. Ada batuan induk, batuan yang mengandung bahan organik dan tertimbun dan matang karena panas dan tekanan, kaya akan unsur karbon. Ada batuan reservoir, batuan menyimpan hidrokarbon, yaitu batuan yang mempunyai pori-pori seperti batu pasir, batu gamping, retakan batuan gunung api. Ada batuan penyekat, batuan yang tidak bisa ditembus hidrokarbon menyebabkan hidrokarbon terperangkap seperti batu lempung. Selanjutnya ada perangkap, susunan batuan yang bisa menerangkap hidrokarbon sehingga hidrokarbon tidak bisa pindah lebih jauh. Selanjutnya ada migrasi, yaitu terjadinya perpindahan hidrokarbon dari batuan induk ke perangkap. Oke, selanjutnya di sini ada gambar skema terbentuknya minyak dan gas bumi. Di sini plankton, terus fitoplankton, hidrokarbon berasal dari ganggang, bakteri, plankton, tumbuhan lunak, dan tumbuhan keras yang tersusun oleh unsur CHN dan O2. Apabila mati, sebagian besar akan dihancurkan atau dimakan oleh bakteri, dan sebagian terendapkan di dasar laut, laguna, delta, atau danau yang kurang kandungan O2, yaitu sehingga terhindar dari bakteri. Yang kedua, sisa organisme terendapkan dan menyatu dengan sedimen. Yang ketiga, sisa organisme yang telah menyatu dengan sedimen tertimbun oleh material sedimen yang makin tebal selama jutaan tahun. Reaksi kimia yang terjadi mengakibatkan hilangnya unsur nitrogen dan oksigen sehingga yang tinggal hanyalah unsur karbon C dan hidrogen H yang disebut sebagai hidrokarbon. Batuan yang mengandung disebut sebagai batuan induk. Selanjutnya yang keempat, sering dengan proses geologi pergerakan kulit bumi mengakibatkan lapisan-lapisan batuan mengalami perlipatan dan pengangkatan sehingga lapisan batu yang terjadi berada di bawah muka laut sebagai menjadi daratan. Yang kelima, hidrokarbon mulai berimigrasi ke atas karena berat jenisnya lebih kecil daripada air. Apabila tidak ada yang menahannya, akan muncul sebagai rembesan minyak. Yang keenam, apabila dalam perjalanan hidrokarbon menemui lapisan yang tidak bisa ditembus, hidrokarbon akan terperangkap dalam suatu batuan reservoir. Hidrokarbon yang masih tercampur air akan terpisah karena perbedaan berat jenis menjadi gas, minyak bumi, dan air. Selanjutnya, seismik lepas pantai. Dengan demikian, ahli geofisika selanjutnya macam-macam perangkap migas, perangkap stratigrafi, perangkapan sesar atau patahan, perangkapan antik lid. Dicukupkan sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.